Air minum dalam kemasan sudah menjadi produk yang sangat dibutuhkan sehari-hari, terlebih untuk orang-orang yang berada di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Air minum dalam kemasan sangat dibutuhkan. Dengan permintaan pasar akan air minum dalam kemasan, maka beberapa perusahaan nasional maupun luar negeri pun membuat produk air minum dalam kemasan. Ada beberapa merek air minum dalam kemasan yang beredar di Indonesia, salah satunya Aqua. Aqua sebagai pionir air minum dalam kemasan di Indonesia sejak 1973, hingga saat ini masih eksis di pasar Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, persaingan juga merambah ke berbagai bidang dan produk, termasuk produk air minum dalam kemasan. Saat ini, ada banyak produk air minum dalam kemasan yang beredar di Indonesia, tentu dengan menonjolkan kelebihannya masing-masing, salah satunya dari segi desain. Berikut, saya akan membedah dan membandingkan desain dari beberapa merek produk air minum dalam kemasan yang sering kita jumpai. Apakah sang pionir air minum dalam kemasan kita, Aqua, layak menjadi desain terbaik untuk produk air minum dalam kemasan? Yuk, mari kita lihat. Saya memakai 5 produk yang berbeda tentunya untuk saling dibandingkan. Pertama, Aqua, lalu ada Fit, Ades, Le Mineral, dan Total Aid Plus. Semua opini murni dari saya sendiri, berdasarkan apa yang saya lihat dan rasakan. Apabila ada perbedaan opini, tentu saya sangat menghormatinya. Oke, pertama-tama kita mulai dari dimensinya. Cara mengukur tinggi adalah tempel penggaris pada tembok menggunakan perekat. Dekatkan botol pada penggaris yang ditempelkan di tembok. Lalu catat hasilnya. Le Mineral menjadi botol paling jangkung dengan tinggi 24,1 cm-nya. Disusul Fit dengan tinggi 23,7 cm, lalu Ades dengan tinggi 23,5 cm, kemudian ada Aqua dengan tinggi 22,8 cm, dan terakhir ada Total Aid Plus menjadi yang terpendek dengan tinggi 20,2 cm. Wajar, mengingat Total Aid Plus hanya memiliki isi bersih 500 ml saja, berbeda dengan 4 produk lainnya yang berukuran 600 ml. Lanjut, kita mengukur diameter. Cara mengukur diameter adalah potong kertas menjadi seperti ini. Lingkarkan kertas tadi hingga melingkar pada botol. Tandai ujungnya, lalu catat hasilnya. Le Mineral juga memiliki keliling diameter paling panjang dibandingkan dengan produk lain yang saya review, dengan panjang 21,1 cm-nya. Disusul Fit dengan keliling diameter 20,9 cm, lalu ada Aqua dengan keliling diameter 20,8 cm, kemudian Ades dengan keliling diameter 20,3 cm, dan terakhir yaitu Total Aid Plus dengan keliling diameter 19,7. Setelah pengukuran dimensi, mari kita lihat bentuk botol atau bodi botol secara keseluruhan. Oke, mari mulai dari sang pionir air minum dalam kemasan Indonesia, Aqua. Saya sendiri suka bentuknya, tidak terlalu tuk atau tabung, dengan cekukan masuk ke dalam pada tengah bodi botol. Ada beberapa cekungan siluet yang membentuk seperti aliran air pada bagian bawah dan atas botol. Di tengah, dapat kita lihat ada label berwarna dominan biru tua dengan aksen hijau dan putih, menggunakan plastik dengan kode 1 atau PET, sudah food grade, yang menandakan botol Aqua aman untuk produk. Kita beralih ke si merah, Fit. Merasa botol ini terkesan tinggi? Saya merasa begitu. Dengan bentuk sisi atas dan sisi bawah yang agak lebar diameternya ketimbang sisi tengah, dan juga cekungan siluet lengkungan dengan arah lengkung ke atas semakin membuat bodi botol ini terkesan jangkung. Didukung dengan penempatan label yang hanya menutupi kurang lebih 20% permukaan botol, semakin menguatkan botol ini terlihat semakin tinggi. Permukaan botol terkesan ramai karena banyaknya cekungan siluet pada bodi botol. Di tengah, dapat kita jumpai label yang berwarna dominan merah dengan tulisan putih, menggunakan plastik dengan kode 1 atau PET. Sudah food grade yang menandakan botol Fit aman untuk produk. Next, ada produk dari perusahaan raksasa Coca-Cola Company, Ades. Sama seperti dua sebelumnya, botol ini tidak terlalu berbentuk tabung atau tub, dengan cekungan ke dalam yang terletak di sepertiga sisi bawah botol. Botol ini juga memiliki cekungan siluet yang berbentuk spiral yang mengelilingi bodi botol. Cukup masuk akal mengingat botol ini harus diremukan ketika air yang ada pada botol habis. Tampilannya simpel dengan kesan clear yang dihasilkan. Pemilihan warna pada label juga mendukung kenapa saya bilang botol ini terkesan clear.
Bodi botol seluruhnya transparan dengan label pembalut 2/4 bagian atas botol dengan warna hijau beraksen putih. Botol ini menggunakan plastik dengan kode 1 atau PET. Lanjut ke produk air minum dalam kemasan yang katanya ada manis-manisnya gitu, Le Mineral. First impression dari sudut pandang saya adalah seperti melihat kubah masjid. Setengah bagian bawah botol berbentuk tub atau tabung, dan setengah bagian atas botol menyerupai kubah. Jangan lupa dengan cekungan yang terlalu menjorok ke dalam pada bagian tengah botol. Tidak seperti 3 botol yang tadi, permukaan botol ini tidak banyak memiliki siluet, hanya 3 siluet gelombang saja yang ada pada bagian atas botol. Terdapat label yang cukup besar pada bagian bawah botol dengan segala macam informasi yang termuat di sana. Botol ini menggunakan plastik dengan kode 2 atau HDPE. Sudah food grade yang menandakan botol ini aman untuk produk. Berikutnya ada produk air minum dalam kemasan yang tidak pernah remet, Total 8 Plus. Bentuknya tabung banget, dengan siluet cekungan berbentuk gelombang di sisi bawah dan tonjolan bertuliskan 8 Plus. Label pada kemasan dipasang sangat besar, menutupi 3/5 bagian permukaan botol dengan warna dominan ungu. Desain bentuk botol tidak terlalu neko-neko. Botol ini menggunakan plastik dengan kode 1 atau PET. Oke, next kita bahas soal tebal. Tebal kemasan berhubungan dengan proteksi yang diberikan terhadap produk yang dijual. Tebal kemasan haruslah sesuai dengan peruntukannya. Langsung saja kita lirik ke Le Mineral. Le Mineral memiliki tingkat ketebalan botol paling tebal dibandingkan dengan produk lain yang saya review. Ini berkaitan dengan penggunaan HDPE sebagai material dari botol ini. Dengan digunakannya HDPE, maka kesan yang diberikan kemasan ketika kita menggenggamnya adalah solid, keras, dan rigid. Lanjut ke Aqua. Ketebalan botol ini tidak terlalu tipis dan tebal, ya sedang-sedang saja. Next ada Fit. Ketebalan botol ini sedikit berada di bawah Aqua. Dibilang sedang-sedang saja tidak, dibilang tipis juga tidak. Lalu ada Ades. Ketebalan dari botol Ades tergolong tipis. Sangat terasa ketika kita menggenggam bodi botol ini agak keras. Nah, apabila Ades dikatakan tipis, maka Total 8 Plus merupakan botol paling tipis dibandingkan dengan beberapa produk yang saya review. Dapat kita rasakan ketika menggenggam botol ini. Masih berkaitan dengan bentuk kemasan dan tebal kemasan, yaitu penyok. Penyok dapat terjadi ketika botol mendapatkan tekanan. Kadangkala kita tidak sengaja menekan bodi botol hingga terjadi penyok. Kita mulai dari yang paling rentan penyok dulu, yaitu Ades dan Fit. Kedua merek ini tergolong botol yang paling rentan penyok dibandingkan 3 botol lainnya. Alasannya adalah tebal botol yang bisa dikatakan tipis, dan juga banyak terdapat cekungan siluet yang hampir mengelilingi seluruh permukaan botol. Akibatnya, ketika kita iseng menekan bodi botol, maka botol ini akan dengan mudah penyok. Aqua. Meskipun memiliki cekungan siluet pada bodi botol, namun botol tidak terlalu rentan penyok seperti 2 produk tadi. Berkat cekungan siluet yang tidak terlalu dalam dan juga tebal botol yang cukup tebal, botol ini bisa dikatakan tidak serentan Ades dan Fit. Le Mineral dan Total 8 Plus menjadi botol yang paling tidak mudah penyok. Le Mineral menggunakan material plastik HDPE yang berkarakteristik tebal dan kaku, ditambah dengan minimnya cekungan siluet, menjadikan botol Le Mineral ini aman dari penyok. Meskipun memiliki tebal botol yang paling tipis di antara keempat produk lainnya, namun botol Total 8 Plus tidak mudah penyok berkat minimnya cekungan siluet yang ada pada botol. Oke, next yang kita bahas adalah tutup botol. Tutup botol yang digunakan oleh seluruh produk air minum dalam kemasan yang saya review adalah tutup botol dengan tipe Continuous Thread Screw atau tutup botol yang dapat dibuka dan ditutup berulang. Yang membedakan hanya ukuran dan kenyamanan saat memutar tutup botol. Dari data di atas, Aqua dan Le Mineral memiliki tinggi tutup botol yang sama, yaitu 1,2 cm. Dengan ini, kedua produk memiliki lebar penampang yang lumayan luas untuk membuka dan menutup botol. Pola gerigi yang ada pada sekeliling tutup botol yang ada juga dapat membantu untuk membuka dan menutup botol. Selain itu, pola gerigi juga membantu agar permukaan tutup botol tidak licin saat kita membukanya. Nah, lagi-lagi, Aqua dan Le Mineral menjadi produk yang tutup botolnya paling nyaman karena memiliki pola gerigi yang halus dan berjarak pendek. Sedangkan Fit menjadi produk yang tutup botolnya termasuk ke dalam tutup botol yang kurang nyaman untuk diputar karena memiliki pola gerigi yang besar, agak kasar, dan berjarak renggang. Setelah memperhatikan tutup botol, rasanya kurang afdol kalau tidak membahas segel. Oke, mari kita bahas.
Le Mineral menggunakan segel jenis ring seal, menjadikan produk memiliki proteksi ganda tentunya. Aqua, Fit, Ades, dan Total 8 Plus. Keempat produk dari 5 yang saya review ternyata tidak memiliki segel tambahan, melainkan hanya tutup botol saja. Pasti banyak yang bertanya, apakah hanya menggunakan tutup botol saja produk akan aman dari tangan-tangan nakal? Keempat produk ini menjawabnya dengan cara serempak, yaitu menggunakan watermark berupa logo dari masing-masing merek atau perusahaan pada bagian atas tutup botol. Dan untuk Aqua ada tambahan, yaitu sinkronisasi tanggal kadaluarsa yang terdapat pada bodi botol dan tutup botol. Karena hanya Le Mineral saja yang menggunakan segel tambahan, maka yang pertama harus dilepas adalah segel sling-sealnya, baru membuka tutup botol dengan cara memutar tutup botol. Dengan ini, Le Mineral memiliki 2 step atau 2 langkah membuka kemasan sebelum airnya diminum. Sedangkan Aqua, Fit, Ades, dan Total 8 Plus, karena hanya memakai tutup botol saja, maka tinggal memutar tutup botolnya saja agar terbuka. Dengan ini, keempat produk hanya memiliki 1 step atau 1 langkah membuka kemasan sebelum air dinikmati. Karena saya suka yang cepat, maka keempat produk ini cocok untuk orang seperti saya. Masih berkaitan dengan bentuk botol, kenyamanan saat memegang atau menjinjing botol perlu diperhitungkan. Yuk kita bandingkan kenyamanan produk mana saat kita memegangnya. Sekali lagi, ini menurut opini saya sendiri. Dimulai dari yang menurut saya kurang nyaman, yaitu Total 8 Plus. Handling pada botol ini terkesan aneh, dengan ketebalan botol yang termasuk paling tipis di antara keempat produk lainnya yang saya review. Kesan pertama saat memegang botol ini adalah seperti menyentuh jelly. Ya, jelly karena empuk banget. Saat menjinjinya pada bagian leher botol terkesan akan mudah jatuh, karena leher botol sangat pendek. Lalu ada Fit dan Ades. Alasan saya menjadikan satu produk ini karena feel saat handling terkesan sama, yaitu sama-sama terkesan ringkih dan mudah penyok. Hal ini didasari oleh banyaknya siluet cekungan yang ada pada bodi botol. Meskipun Fit menurut saya masih lebih baik feel-nya saat menjinjingnya karena memiliki leher botol yang sedikit lebih panjang ketimbang Ades. Lalu ada Aqua. Menurut saya handlingnya nyaman, berkat cekungan yang tidak terlalu ke dalam pada bagian tengah botol. Ketebalan botol juga pas. Saat menjinjingnya juga enak, karena memiliki leher botol yang lumayan nyaman untuk digenggam. Menurut saya, botol milik Le Mineral adalah botol ternyaman untuk digenggam maupun dijinjing. Walaupun memiliki bodi botol yang menyerupai kubah, tapi pengaplikasian cekungan dalam yang ada pada tengah botol menjadi sangat tepat. Juga pemakaian HDPE sebagai material botol menjadikan kesan botol sangat kuat, kokoh, dan keras. Berkat leher botol yang terbilang lebih panjang dari yang lain, feel saat menjinjingnya pun jadi semakin enak. Lanjut kita bahas mengenai ruang udara atau bahasa kerennya adalah headspace. Headspace merupakan ruang udara yang berfungsi menjaga tekanan botol tetap stabil. Oke, dimulai dari produk dengan pengaplikasian headspace terminim dan hampir tidak terlihat, yaitu Total 8 Plus. Namun, dengan begini akan memberi kesan full yang akan menarik minat konsumen kalangan yang nggak mau setengah-setengah. Ades memiliki ruang udara yang terbilang cukup sedikit, namun ruang kosongnya masih terlihat. Hampir sama dengan Ades, Fit memiliki ruang udara yang terbilang cukup, hanya saja sedikit lebih banyak. Aqua memiliki ruang udara yang terbilang lumayan banyak, ruang udaranya terbilang pas. Terakhir ada Le Mineral. Le Mineral memiliki ruang udara paling banyak di antara keempat produk yang saya review barusan. Tujuannya baik, karena semakin banyak ruang udara maka saat menerima tekanan botol akan baik-baik saja. Namun, headspace yang banyak akan menimbulkan kesan tidak penuh alias full. Lanjut, kita bahas mengenai label. Label memuat informasi produk yang sangat berguna. Selain memuat informasi, keberadaan label juga turut mempercantik penampilan dari kemasan. Memiliki ukuran label 22 x 4,5 cm, menjadikan label Aqua tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil alias sedang-sedang saja. Posisi atau penempatan label Aqua ada pada 2/4 bagian botol. Untuk desain keseluruhan label Aqua termasuk agak sibuk, didominasi dengan warna biru tua dengan beberapa ilustrasi gunung salak dengan efek seperti mengelilingi botol mengisyaratkan bahwa air minum dalam kemasan ini bersumber dari mata air yang ada di gunung salak. Lalu ada logo Aqua yang dapat kita baca dengan jelas karena ukurannya yang lumayan besar. Kita lanjut ke Fit. Label Fit memiliki ukuran 25,5 x 4,5 cm. Sama halnya dengan Aqua, label Fit tidak terlalu besar atau kecil. Posisi pemasangan label Fit terletak pada bagian tengah yang agak sedikit ke bawah.
Secara keseluruhan, desain label Fit terkesan simpel, dengan warna merah menyala dan putih untuk tulisan. Tidak ada yang menonjol kecuali tulisan Fit yang dibuat besar. Dengan ukuran 21,5 x 4 cm, label Ades dapat kita katakan berukuran sedang seperti dua produk sebelumnya. Label dipasang pada 2/5 bagian botol. Untuk desain sendiri, saya suka dengan desainnya. Mengusung konsep flat design, simplify dengan warna dominan hijau putih, memberi kesan eco-life yang kental dan terkesan modern. Lay Mineral memiliki ukuran label 22,5 x 7,5 cm. Tergolong label dengan ukuran besar karena label hampir menutupi sebagian bodi botol. Posisi label ada pada bagian bawah botol. Desain yang dihadirkan pada label terkesan kontras karena menggunakan warna biru muda, hijau, dan merah. Dengan kehadiran gambar gunung dan ilustrasi bulir air yang seakan-akan menonjolkan air minum dalam kemasan ini berasal dari sumbernya langsung. Dengan ukuran 21 x 11,8 cm, menobatkan Total Atlas menjadi air minum dalam kemasan dengan label paling besar di antara keempat produk yang saya review sebelumnya. Label menutupi hampir seluruh permukaan bodi botol, lebih tepatnya 3/5 dari keseluruhan. Desain secara keseluruhan menurut saya terkesan biasa, dengan warna ungu dominan dan teks putih. Menonjolkan merek Total Atlas sendiri, karena mungkin memang sengaja agar konsumen sadar bahwa air ini memiliki pH 8, makanya dinamakan Total Atlas. Setelah membahas tampilan label, mari kita bahas mengenai regulasi atau konten informasi yang ada pada label air minum dalam kemasan yang saya review. Nama dagang, nama produk, nama dan alamat perusahaan, tanggal kadaluarsa, kode produksi, nomor pendaftaran, isi bersih, SNI, logo halal, dan barcode akan menjadi indikator telah memenuhi regulasi label kemasan atau tidak. Dan ternyata kelima merek air minum dalam kemasan yang saya review telah memenuhi regulasi label kemasan yang telah ditetapkan. Hanya saja, Lay Mineral memiliki tambahan, yaitu informasi nilai gizi. Karena Lay Mineral ini mengandung mineral. Lalu, bukannya semua air mineral mengandung mineral? Tentu iya, namun memiliki kadar yang berbeda. Dan kebetulan, merek Lay Mineral ingin menonjolkan keberadaan mineral yang ada pada airnya, dalam bentuk informasi nilai gizi tentunya. Sepertinya ada yang terlewat. Oh, komposisi. Pasti ada yang bertanya, kenapa komposisi tidak ada pada label produk air minum dalam kemasan? Padahal komposisi termasuk 8 hal wajib yang ada pada label kemasan. Alasannya, karena produk air minum dalam kemasan merupakan produk homogen yang hanya berisikan air saja. Maka dari itu, komposisi tidak perlu dituliskan. Bicara mengenai label, rasanya belum pas apabila belum berbicara kekuatan. Kekuatan pada label dapat dikatakan seberapa kuatnya label agar tidak mudah lepas, copot, maupun terkelupas. Aqua, Fit, Ades, dan Lay Mineral. 4 dari 5 produk yang saya review menerapkan labeling dengan teknik yang sama, yaitu dengan menggunakan gulungan plastik jenis OPP atau BOPP tanpa perekat. Lalu mesin labeling akan memberi lem pada bagian ujung label agar kedua ujung label dan botol merekat. Sayangnya, teknik ini menyisakan banyak rongga udara. Meskipun dikatakan kuat, namun apabila kita iseng dan coba untuk melepas label, maka hal ini akan mudah karena lem yang diaplikasikan hanya di kedua ujung label. Total Atlas merupakan satu-satunya produk yang saya review menggunakan teknik labeling string label yang dikombinasikan dengan lem. String label adalah teknik labeling yang memanfaatkan panas agar label mengikuti bentuk kemasan dan menyisakan sedikit rongga udara. Bisa dikatakan labeling pada Total Atlas menjadi labeling paling baik dari produk air minum dalam kemasan yang saya review. Masih berkaitan dengan label, yaitu warna. Warna memberi maksud dan tujuan tersendiri bagi produk. Pemilihan warna sangat penting karena berpengaruh terhadap kesan yang akan disampaikan. Penggunaan warna biru pada label maupun tutup botol Aqua erat kaitannya dengan produk itu sendiri, yaitu air. Air identik dengan warna biru, lalu ada beberapa bagian yang berwarna hijau. Hal ini berkaitan dengan alam dan kesegaran. Pemilihan warna biru yang cenderung agak tua memberi kesan tegas saat melihatnya. Ades menggunakan beberapa warna pada label, seperti hijau, putih, dan hitam untuk teks dan merek. Kombinasi warna hijau dan putih memberi kesan modern sekaligus sangat ramah lingkungan.
Le Mineral agak sedikit berbeda dari dua produk sebelumnya, di mana produk ini menggunakan gabungan dari warna sejuk dan warna panas. Le Mineral menggunakan warna sejuk seperti biru cerah dan hijau cerah untuk background. Merah digunakan untuk warna merek atau logo dari Le Mineral sendiri. Menarik karena menggunakan warna yang sangat kontras. Entah apa yang ada di benak produsen Total 8 Plus, menggunakan warna dominan ungu dan putih untuk teks. Namun, menurut saya pemilihan warna ungu merupakan interpretasi warna dari sifat basa yang terdapat pada air minum dalam kemasan satu ini. Menurut saya, Fit adalah produk air minum dalam kemasan yang pemilihan warnanya sangat berkebalikan dengan produk. Fit malah menggunakan dominasi warna merah. Lucu memang, namun menurut saya penggunaan warna merah dapat memberi kesan energik yang erat kaitannya dengan kata Fit. Masuk ke tipografi. Tipografi berkaitan dengan pemilihan jenis typeface, tata letak tulisan, keterbacaan, dan banyak lagi. Dimulai dari Aqua. Aqua menggunakan jenis typeface serif untuk logo Aqua sendiri, dan menggunakan jenis typeface sans serif untuk informasi lainnya pada label. Berkat predikat sebagai pionir air minum dalam kemasan di Indonesia, Aqua dapat langsung dikenali begitu saja ketika kita melihat dari logonya yang ikonik. Sangat mudah dibaca. Informasi lain menggunakan jenis typeface sans serif dengan ukuran kecil masih dapat terbaca berkat penggunaan warna putih dan outline biru yang semakin memperjelas tulisan. Secara keseluruhan, keterbacaan seluruh elemen teks regulasi masih nyaman untuk dibaca. Secara keseluruhan, Fit menggunakan jenis typeface sans serif, kecuali untuk logonya. Fit menggunakan jenis typeface script atau seperti tulisan sambung dengan ukuran besar. Sangat mudah dibaca. Bagaimana dengan informasi lainnya? Untuk informasi lain yang ada pada label masih cukup bisa dibaca. Selanjutnya ada Ades. Ades secara keseluruhan menggunakan jenis typeface sans serif. Tulisan Ades berwarna hitam dengan ukuran yang lumayan besar seolah-olah berkata, "Hei, lihat aku." Sangat mudah dibaca. Untuk informasi lain, font yang digunakan tentu masih dengan typeface sans serif, namun hanya warnanya saja yang berbeda. Sayangnya, ada beberapa informasi seperti nomor pendaftaran juga nama dan alamat perusahaan, yang menurut saya pemilihan warna hijau mudanya kurang kontras dengan warna background yang putih. Meskipun tulisannya sedikit lebih besar, namun butuh jarak yang dekat agar informasi tersebut dapat kita baca. Sama halnya dengan Aqua. Le Mineral mengaplikasikan jenis typeface serif untuk tulisan Le Mineral dan sans serif untuk informasi lain yang terdapat pada label. Penggunaan warna merah pada tulisan Le Mineral sangat mencolok. Ada perasaan yang sama seperti melihat tulisan Ades tadi. Sangat mudah dibaca. Berkat ukuran label yang besar, informasi yang ada pada label juga berukuran lebih besar dibandingkan 3 produk sebelumnya, menjadikan informasi yang ada pada label sangat mudah dibaca. Pada label Total 8 Plus dapat kita lihat bahwa seluruh elemen teks label menggunakan jenis typeface sans serif. Penulisan kata total lumayan besar. Di bawahnya ada tulisan 8 Plus yang berukuran sangat besar, membuat Total 8 Plus sangat mudah dibaca. Dengan ukuran label yang jumbo, informasi lain pun ukuran teksnya sedikit lebih besar ketimbang 4 produk sebelumnya. Saya membuat skor untuk produk yang saya review. Skor mengacu kepada apa yang sudah saya review di atas berdasarkan penekanan pada segi desain yang saya lihat, sentuh, dan rasakan. Skor ini murni opini saya sendiri, jadi apabila Anda memiliki opini lain, tentu saya sangat menghormati opini Anda. Menurut data skor yang saya dapatkan, Aqua ada di posisi pertama dengan skor 42, lalu disusul dengan Le Mineral dengan selisih hanya 1 angka. Di posisi ketiga ada Ades dengan skor 36, lalu ada Total 8 Plus di posisi 4 dengan skor 30, dan terakhir ada Fit dengan skor 29. Terakhir kita berbicara harga. Sebelumnya saya membeli produk ini di sebuah minimarket, jadi harga dapat berubah seiring waktu dan perbedaan wilayah. Meskipun hanya produk air minum, namun harga masih menjadi acuan untuk membeli. Dengan skor 29, Fit memiliki harga termurah daripada 4 produk lainnya, yaitu hanya Rp3.000 saja. Dengan skor 36, Ades memberi harganya di Rp3.500. Lalu ada Aqua dan Le Mineral, yang skornya beda tipis, namun sama-sama dijual di harga Rp3.700.
Dan yang paling mahal di antara semua produk yang saya review adalah Total Eye Plus dengan skor 30 yang dijual dengan harga Rp5.500. Dengan skor yang ada dan harga yang saya tuliskan, apakah Anda puas dengan produk-produk tersebut? Itulah yang dapat saya review. Komen di bawah apabila dari Anda memiliki opini lain. Saya Glendy Prasetyo dari Teknik Kemasan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.